Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pencuri panel monitor alat berat di ibu kota negara Nusantara dibekuk polisi. Kecelakaan maut terjadi antara truk dan dua sepeda motor di Jalan Poros Teluk Bayur Berau. Dua pengendara sepeda motor meninggal di tempat. Tilang elektronik untuk pelanggar lalu lintas mulai diberlakukan di Samarinda. Empat pencuri panel monitor alat berat di ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara ditangkap polisi. Keempat tersangka ini adalah Dedi Sulaiman, Satria, Muhammad Mulkan, dan Misran. Dari tangan tersangka disita satu panel monitor ekskavator. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Kaltim AKBP Suryadi menyatakan, panel monitor merupakan instrumen penting pada ekskavator. Tanpa panel tersebut, maka ekskavator tidak bisa dioperasikan. Komplotan pencurian ini sudah beraksi sejak 2017. Pencurian makin gencar dilakukan saat ibu kota negara mulai dibangun. Total 2 panel monitor yang dicuri dan salah satunya sudah dijual. Harga satu panel monitor 20 juta rupiah. Mungkin ada beberapa komplotan. Memang dia spesialis alat berat ya? Spesialis karena kan alat berat ini sekali memetik sudah ada kemasannya, jadi gampang. Udah berapa lama mereka beraksi? 2017, kalau jaringan ini 2017. Tapi gencar-gencarnya mereka ngambil di tahun 2022 karena alat-alat banyak masuk ke kawasan IKN. Berarti waktu proyek IKN mulai ini ya? Iya, itu gencar-gencarnya dia. Justru malah mereka ini pemain-pemain runmore, pemain ini di kota Samarinda beralih ke IKN. Mungkin mereka berembuk kan, di IKN banyak barang masuk. Ada indikasi jaringan lain nggak sih yang terlibat? Ya, indikasinya ada jaringan lain. Akibat ulahnya, keempat tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. Polisi masih berupaya menemukan satu panel lain yang sudah dijual oleh tersangka. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Onderdil alat berat ini merupakan barang curian Wahidi, Sumarso, dan Sumarno. Onderdil tersebut disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Ketiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang melakukan pencurian dan seorang lainnya penadah hasil curian. Tersangka sudah 3 kali beraksi. Terakhir pencurian dilakukan di sebuah galangan kapal di Pulau Atas Sambutan. Tak lama setelahnya Wahidi, Sumarso, dan Sumarno ditangkap. Dan perlu saya informasikan bahwa dari 3 pelaku ini, 2 diantaranya adalah residivis pencurian alat berat. Artinya mereka jaringan yang melakukan operasi di IKN, Pak ya? Rangkaiannya, tapi kalau yang ada di sini tidak terlibat yang di IKN. Ya, yang di IKN. Total kerugian berapa, Pak? Ya, Total kerugian dari 3 alat yang di sekitar 150 juta. Pengakuan tersangka, apa sudah ada yang dijual nih? Ya, Apa alatnya sudah ada yang dijual? iya, itu dijual. Salah satu pelakunya yang membeli. Wahidi, otak pencurian, mengakui jika ia pernah dipenjara dan baru bebas awal 2022 lalu. Wahidi kembali mencuri karena tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini penting payungnya. Ini panas ini. Ya, Pak. Dipotong, Pak. Langsung dipotong, langsung dijual? Atau dikumpul dulu? Kalau yang kemasuk bisa langsung dijual, tapi kalau yang soundword itu memang nggak laku. Karena produk Cina tadi ya? Iya, karena produk Cina.
Itu ngambil sistem alatnya atau alat beratnya? Alat berat Pak. Alat berat semua ya? Alat berat aja Pak yang kayak ekskavator. Udah berapa lama Mas? Saya dulu diajarin itu tahun 2020. Ya sekali diajarin langsung masuk penjara. Oh gitu. Langsung ditangkap. Oh pernah ketangkap juga? Tahun berapa itu Bang? Tahun berapa? Tahun 2020 Pak. 2020. Berarti bebas tahun? 2022 awal Pak. Karena ulahnya ini, para tersangka terancam pidana penjara 7 tahun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kalian dua-dua. Ayo. MR dan Suyanto Rabu siang digelandang ke Mapolresta Samarinda. Keduanya ditangkap dalam perkara berbeda. MR ditangkap karena mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Ulah bejat MR terbongkar saat guru sekolah curiga pada kondisi fisik korban. Sementara Suyanto ditangkap karena membobol mobil pickup yang diparkir di halaman rumah warga Jalan Perjuangan 6 Sempaja Selatan. Pemilik kendaraan yang memergoki pencurian tersebut dilukai menggunakan senjata tajam. Warga yang geram atas ulah Suyanto akhirnya beramai-ramai merusak sepeda motornya. Yang hadir pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan ini Polres Samarinda akan melaksanakan press conference pencurian dan kekerasan. Sekalian bahwa pada sore hari ini ada 2 kasus yang akan kita sampaikan di sini, yaitu yang pertama terkait kasus undang-undang perlindungan anak, yang dimana korbannya adalah anak umur sekitar anak SD ya. Kemudian untuk yang satunya itu ditangani oleh Polsek Pinang, yaitu terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Jadi bersangkutan ini masuk ke dalam rumah, mencoba melakukan pencurian ya, dengan masuk ke mobil, kemudian dipergok oleh korban, yaitu pelapor, yaitu pemilik rumah. Karena kepergok, tersangka ini langsung mengambil bandik yang ada padanya, ditusukkan kepada pemilik rumah ini. Akibat ulahnya tersebut, Suyanto terancam pidana 9 tahun penjara, sedangkan MR terancam pidana 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencuri panel monitor alat berat di ibu kota negara Nusantara dibekuk polisi. Kecelakaan maut terjadi antara truk dan 2 sepeda motor di Jalan Poros Teluk Bayur Berau. 2 pengendara sepeda motor meninggal di tempat. Tilang elektronik untuk pelanggar lalu lintas mulai diberlakukan di Samarinda. Insiden. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Poros Labanan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Selasa malam. Kecelakaan ini menyebabkan 2 pengendara sepeda motor meninggal di lokasi kejadian, 2 orang luka berat dan 1 lainnya luka ringan. Kecelakaan tersebut bermula saat 1 dari 2 sepeda motor yang melaju dari arah Labanan menuju ke Tanjung Redep terjatuh di letter S. Rekannya yang akan memberikan pertolongan ditabrak truk yang melaju dari arah yang sama. Iya. Satuan lainnya kita memasang patroli itu tiap. Itu kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, di mana 1 kendaraan roda 10, 2 kendaraan R2. Untuk korban sementara meninggal 2,
1 luka berat, 2 luka ringan. Ya, untuk kronologi, untuk kendaraan roda 2 jenis NMAX dan 1 Suzuki Next itu beriringan dari arah Lambanan menuju Tanjung Redep. Kemudian saat di Jalan Little S, salah satu kendaraan yaitu Suzuki Next itu terjatuh karena menghindari lubang. Kemudian untuk rekannya yang menaiki Yamaha NMAX itu membantu untuk rekannya yang terjatuh. Tiba-tiba dari belakang muncullah kendaraan R10 yang kemudian menabrak kedua kendaraan tersebut. Masih hidup kah Bang? Masih hidup itu? Saat ini pengemudi truk sudah ditahan di Polres Tanjung Redep, sementara 3 korban masih dirawat di rumah sakit. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Puluhan pemilik lahan Ring Road 2 Samarinda Rabu siang menghadiri mediasi ganti rugi lahan yang digelar di ruang mediasi Pengadilan Negeri Samarinda. Sementara lawan warga adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kota Samarinda. Mediasi digelar agar sengketa tanah senilai 99 miliar rupiah yang sudah berlangsung selama 11 tahun segera tuntas. Kekecewaan warga bertambah karena Pemprov dan Pemkot dinilai tidak memberi kejelasan ganti rugi tersebut. Warga menilai Pemkot dan Pemprov saling lempar tanggung jawab. Kami dari tim kuasa hukum masyarakat yang menagih dan janji daripada Pak Wali Kota maupun Gubernur kecewa dengan hasil daripada mediasi hari ini. Apa hasilnya, Mas? Bahwa hari ini daripada Pemprov maupun Pemkot itu lempar bola, lempar tanggung jawab, dan ini sebenarnya bentuk mencederain daripada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, jadi kami sebagai masyarakat sangat kecewa dengan masalah ini. Nah, karena kemarin itu ada dari pemerintah kota kesepakatannya untuk menyelesaikan, ya kan? Ada notulennya. Pihak pemerintah kota melalui tim wali kota akselerasi pembangunan atau TWAP menyatakan kehadiran perwakilan Pemkot justru akan membantu warga. Mereka pun meminta pemerintah provinsi secepatnya menyelesaikan tanggung jawabnya agar tidak makin berlarut-larut. Ya, hasilnya kalau dari Pemprov, ya kan, itu bersedia membayar ketika ada putusan pengadilan. Itu dari Pemprov? Oke, baik. Kalau kami dari Pemkot kan itu secara, itu bukan pekerjaan Pemkot. Karena itu kami hanya membantu aja, memfasilitasi, dan kami sudah melakukan pengukuran tanah-tanah warga, dan oleh sebab itu mereka melayangkan gugatan. Itu kami telah sudah memfasilitasinya. Baik, tapi memang pekerjaan ini dari Pemprov, Bang ya? Dan jalan itu sekarang masih jalan Pemprov? Iya, Pemprov, dan kalau saya dengar itu juga pusat juga punya. Gagal dalam mediasi, warga berencana mengambil alih lahan yang kini sudah diubah menjadi jalan umum. Langkah ini ditempuh karena warga merasa lelah menunggu ganti rugi yang tak kunjung diberikan. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah pemandangan di gudang Bulog Kaltim Tara di Balikpapan. Gudang yang diharapkan masih memiliki persediaan minyak goreng minyak kita untuk masyarakat itu ternyata kosong. Kondisi tersebut diakui oleh Bulog sudah terjadi sejak awal Januari 2023. Manajer penyaluran dan pelayanan publik Bulog Kaltim Tara Andi M. Fahri Amran menyatakan, pengajuan pasokan sudah dilakukan ke pabrik minyak kita di Sulawesi Selatan. Bulog mendapat kabar pasokan tersebut akan segera tiba sebanyak 6 kontainer atau sekitar 120.000 liter dan akan dibagikan ke Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan. Kalau satu kontainer apa ya? Isinya pada sana berapa, Pak? 20.000 liter. 20.000 liter. Memang untuk minyak goreng ini kondisinya sangat sangat langka lah, karena khususnya minyak goreng kita yang disubsidi oleh pemerintah yang harga
kilogram 14 kilo ini. Nah, cuma memang kami dari pihak Bulog sebenarnya sudah melakukan antisipasi sudah jauh-jauh hari. Dari bulan Desember kemarin itu kami sudah membuat perencanaan, sudah membuat permintaan ke pabrik yang ada di Sulawesi, karena yang membuat itu ya, di Sulawesi Selatan di Mamuju itu ada pabrik yang siap memproduksi dan menjual beras minyak kita ini. Tetapi sampai saat ini dari 37 kontainer yang kita sudah pesan itu baru kurang lebih mungkin sekitar ada 6 kontainer yang sudah siap untuk dikirim. Bulog meminta masyarakat tidak panik. Bulog juga akan mengupayakan agar ketersediaan minyak kita mencukupi saat Ramadan dan Idul Fitri. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencuri panel monitor alat berat di ibu kota negara Nusantara dibekuk polisi. Kecelakaan maut terjadi antara truk dan 2 sepeda motor di Jalan Poros Teluk Bayur Berau. 2 pengendara sepeda motor meninggal di tempat. Tilang elektronik untuk pelanggar lalu lintas mulai diberlakukan di Samarinda. Penyematan tanda di pundak oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena kepada petugas gabungan ini menandai dimulainya Operasi Keselamatan Mahakam 2023 di wilayah Kutai Kartanegara. Tim gabungan yang jumlahnya 200 orang itu berasal dari Polres Kukar, Kodim 0906, Satpol PP, Dishub, dan BPBD. Selain kesiapan personel, Kapolres juga memeriksa kesiapan armada mobil dan sepeda motor untuk patroli. AKBP Hari Rosena menyatakan target utama Operasi Gabungan Keselamatan Mahakam 2023 yakni menekan seminimal mungkin kecelakaan di jalan. Untuk mewujudkan target tersebut, masyarakat diimbau mematuhi dan menaati rambu-rambu berlalu lintas. Kelancaran lalu lintas tadi kan, karena ada kasusnya tadi meningkat dari yang ada COVID 2021, sekarang 2022 ada kejadian, paling tidak 2023 ini menurun. Kalau bisa kita kan nggak ada gitu kan, makanya kita ada Operasi Keselamatan Mahakam tahun 2023 ini. Jumlah personil yang diturunkan berapa? Personil Pak Kasat 200 ya, sekitar 200 dulu. Gabungan dan ya? Ya gabungan, ada DLAJ, ada TNI, ada Damkar, ada Satpol PP. Terdapat 12 pelanggaran prioritas selama operasi digelar, diantaranya pemasangan sirine atau strobo pada kendaraan pribadi, knalpot brong atau bising, menelpon saat berkendara, melawan arus, melebihi batas kecepatan, balapan liar, dan kendaraan bak terbuka digunakan mengangkut manusia. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Ruang kontrol Polresta inilah sentral bagi Satlantas memantau pelanggaran di jalur tertentu di Samarinda. Pengendara yang kedapatan melanggar secara otomatis akan diberi bukti pelanggaran atau tilang secara elektronik yang kini dikenal dengan sebutan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Tilang elektronik tersebut mulai diberlakukan Rabu 8 Februari 2023. Mulai hari ini tilang elektronik atau yang kita kenal dengan ETLE di Kota Samarinda sudah mulai kita aktifkan
dan sudah berjalan. Jadi proses penegakan hukum ya terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Samarinda mulai hari ini kita lakukan secara elektronik. Rencana pemberlakuan tilang elektronik ini sudah diketahui warga jauh hari. Hanya saja mereka tidak mengetahui jadwal pasti pemberlakuannya. Warga menilai tilang elektronik sudah waktunya diberlakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Belum mendengar sudah lama, tapi untuk di Samarinda mungkin sudah dilaksanakan atau belum kita belum tahu. Belum tahu Pak ya? Belum tahu. Kalau dengan kondisi seperti sekarang ini kemudian diberlakukan tilang elektronik dan bukan tilang manual, menurut Bapak sudah pas atau belum Pak? Rasanya kayak sekarang ini udah mulai pas. Sudah pas ya? Pas kalau udah tilang. E-tilang ya. Menurut Bapak bagaimana sih prosedurnya? Apa sudah tahu Pak prosedur petilangan sendiri untuk e-tilang sendiri? Kalau masalah prosedurnya kita belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu persisnya bagaimana, belum tahu. Kamera pemantau yang terpasang saat ini yakni di Simpang Muara dan Simpang 4 Lembuswana. Selain itu ada juga 10 kamera bergerak. Sasaran pelanggaran pengendara roda 2 adalah pengenaan helm, menelepon saat berkendara, berboncengan lebih 2 orang. Sedangkan mobil sasaran pelanggarannya adalah pengenaan sabuk pengaman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seorang polisi nampak berlari-lari untuk membuka jalan bagi ambulans yang terjebak kemacetan di Jalan Juanda, Samarinda. Polisi itu terus berlari hingga ambulans yang membawa pasien gawat darurat ini secepatnya tiba di rumah sakit. Tak berselang lama, sejumlah relawan ambulans di Samarinda berbondong-bondong mendatangi Polsekta Samarinda Ulu untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada polisi yang membantu membukakan jalan bagi ambulans. Sedikit pagi kemarin itu sangat padat karena kan jam masuk sekolah maupun jam berangkat kerja, jadi arus lalu lumayan padat. Artinya apakah mereka nggak mau minggir itu karena nggak kedengar atau gimana gitu Bang? Bukan, ada sebagian kemungkinan yang tidak dengar, ada juga yang karena memang lampu merah dan kondisi jalan kan agak sempit, jadi susah untuk bergerak. Bribka Syahrudi, polisi yang berlari-lari membukakan jalan bagi ambulans itu tak menduga akan diberi penghargaan oleh relawan. Tujuannya saat itu hanyalah membuka jalan bagi ambulans agar bisa segera tiba di rumah sakit. Kita bantu, termasuk juga kesadaran masyarakat. Kalau ada ambulans, tidak ada biaya, teman-teman kita membantu. Masih di depan pos Pak, sama satpam security itu Pak. Karena kan di depan SMP sana Pak, saya di SMP sana Pak. Iya, karena masih standby Pak kami. Karena perintah Kapolres kan sprint dari jam 6:30 sampai jam 8 Pak. Siap-siap. Karena apel Polsek sekarang ingin sampai Kamis Pak itu jam 8:30 Pak. Untuk Jumat itu jam 8 Pak. Demikian Pak. Jadi Bapak dengar ambulan dari jauh udah ada kondisi macet ya Pak ya? Karena ambulan itu suaranya nyaring Pak, selinanya dengan bunyi tet itu Pak. Saya spontan langsung inisiatif minta tolong sama satpam untuk nahan yang harus mobil keluar dari SMA 3 dan saya ke tengah langsung Pak, jalan raya. Siap. Penghargaan dari relawan ini sekaligus untuk menyadarkan para pengendara agar secepatnya meminggirkan kendaraannya saat mendengar sirine ambulans maupun pemadam kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.